menjawab pertanyaan dari Injil Matius pasal ke-15 ayat ke-24 mengenai apakah Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk umat Israel. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di sini kalau teman-teman baca hanya satu ayat, dicomot satu ayat, ya memang seolah-olah seperti Yesus ini datang hanya untuk umat Israel. Nah, coba kita baca Injil Matius pasal ke-15 ayat ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kalau dicomot satu ayat seperti ini, ya seolah-olah terlihat atau terbaca Yesus hanya untuk umat Israel. Tetapi padahal kalau teman-teman baca keseluruhan satu topik, teman-teman akan menemukan artinya apa? Bahwa malah Yesus ini menyembuhkan orang yang di luar dari situ gitu loh. Karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, coba kita baca secara lengkapnya. Nah, ini kan pertanyaannya dari ayat ke-24 kan? Nah ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba kita lihat. Nah, di sini kan di sini kan dari Injil Matius pasal ke-15. Mengenai Kanaan yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang di luar dari, nah bisa dibilang ya di luar dari Israel, seperti itu. Coba kita baca dari ayat ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Nah ini perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan yang sangat menderita." Nah, jadi anaknya si ibu Kanaan ini sakit anaknya. Tetapi ibu ini meminta tolong, meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita lanjutkan di ayat ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Nah, Tuhan Yesus nggak menjawab. Kenapa kok nggak menjawab? Nanti teman-teman akan tahu kenapa maksudnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Nah, kemudian ayat ke-24. Ini kan pertanyaannya di sini. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus berkata seperti itu. Tetapi apa kata si ibu? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Nah, si ibu mendekati Yesus Kristus, menyembah, dan berkata apa? Sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Kemudian di ayat ke-26, tetapi Yesus menjawab, ini perumpamaan ya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, kemudian kata si ibu apa? Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, kemudian ayat ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itu loh. Jadi kalau teman-teman baca keseluruhan, sebenarnya di sini seperti semacam apa ya? Tuhan Yesus Kristus itu menguji gitu loh.
kepada si ibu. Imannya seperti apa sih? Bahkan si ibu ini yang di luar dari, bisa dikatakan ya di luar dari Israel seperti itu, si ibu Kanaan ini gitu. Oke. Nah, bahkan Tuhan Yesus Kristus berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, tetapi si ibu tidak pantang menyerah gitu loh. Si ibu tidak cukup sampai di situ saja. Apa yang dikatakan si ibu? Si ibu mendekati dan menyembah, kemudian meminta, Tuhan tolonglah aku. Masih kurang lagi Tuhan Yesus Kristus masih menguji imannya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Maksudnya anak-anak apa ya? Ya anak-anak Israel lah, seperti itu. Dan melemparkannya kepada anjing. Nah, tetapi si ibu masih beriman, masih ngotot. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Meskipun si ibu ini dari kalangan luar gitu loh. Terus, apa kata Yesus? Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, jadi di sini topik ini atau poin pentingnya ini bukan masalah orang Yesus datang hanya untuk Israel, enggak. Bahwa bahkan si ibu Kanaan ini yang di luar dari situ mendapatkan kesembuhan karena iman itu loh. Oke. Jadi di sini nggak bisa dikatakan bahwa Yesus hanya datang kepada umat Israel, enggak. Topik ini nggak mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus Kristus di sini melihat iman si ibu seperti apa gitu loh. Bahkan si ibu ini yang di luar dari Israel gitu loh, bisa dikatakan seperti itu. Karena si ibu beriman, percaya, menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sembuh anaknya. Nah, kemudian kita juga bisa baca di pembahasan lain atau di topik lain atau di cerita lain, banyak sekali Tuhan Yesus Kristus melayani, menyembuhkan orang-orang yang di luar dari Israel. Nah, saya akan berikan contoh secara singkat. Contoh di sini, ketika Tuhan Yesus Kristus, nah di sini topiknya ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan apa? Air kehidupan gitu loh. Nah, di sini mari kita baca. Di ayat ke-13, Injil Yohanes pasal ke-4 ayat ke-13. Di sini poinnya ya, saya hanya sampaikan poinnya, teman-teman nanti bisa baca secara lengkapnya. Mungkin teman-teman pernah baca juga. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, di sini Tuhan Yesus Kristus sedang ngobrol dengan perempuan Samaria. Nah, ini bisa dikatakan yang di luar dari Israel, seperti itu juga. Yang sedang menimba, yang sedang mengambil air dari sumur Yakub gitu loh. Oke. Bahkan orang Samaria, kemudian tadi orang Kanaan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa baca juga di Injil Matius pasal ke-28 mengenai Tuhan Yesus Kristus memerintahkan untuk kepada para murid
kepada para rasul untuk apa? Memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia, gitu loh. Di ayat ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi nggak cuma bangsa Israel, tetapi apa? Semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel, gitu loh. Yang di luar semua itu, bahkan di luar, orang Samaria, orang Kanaan. Kemudian kalau teman-teman baca lagi contoh di sini di di Injil Yohanes pasal ke-10 mengenai pengajaran gembala yang baik, di sini sangat jelas juga, gitu loh. Apa? Di ayat ke-16 dikatakan, Tuhan Yesus Kristus berkata, ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi di luar bangsa Israel. Oke? Jadi kalau teman-teman baca keseluruhan Alkitab dan memahami, nggak cuma mencomot satu ayat-ayat, teman-teman bisa mengerti. Tuhan Yesus Kristus datang bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk umat manusia, semua umat manusia, gitu loh. Dan untuk kelompok yang di luar kekristenan, nah ini memang dia mencari-cari kesalahan atau mencari-cari apa ya, biar mereka ini bisa menipu umatnya, gitu loh. Ini kan kalau teman-teman baca Injil Matius pasal ke-15 ayat ke-26, mereka kan biasa berkata kan, Yesus ini hanya datang untuk Bani Israel dan lain sebagainya, kan gitu. Itu tujuan mereka hanya untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang, gitu loh, yang gak ngerti. Padahal Yesus Kristus datang untuk keselamatan bagi banyak orang, umat manusia, semua umat manusia, gitu loh. Oke, nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.